Shalom, pemirsa di mana Anda berada pada saat ini. Diberkatilah saudara-saudara ketika menyaksikan siaran ini. Nah, pada saat ini saya ingin mau menyampaikan satu pembahasan sehubungan dengan rumah tangga. Sebelumnya saya ingin membaca Filipi pasal 2 ayat 1-5. Mari ikuti dengan saksama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Paulus katakan, karena itu, karena apa yang ia sebutkan di ayatnya yang pertama tadi. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kamu dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, karena kepentingan orang lain juga. Maksudnya, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari perhatikan ayat 5, yang merupakan fokus daripada bagian yang kita akan bahas pada saat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, ayat 5 memberikan satu kesimpulan bahwa hendaklah sikap, tabiat atau karakter kita harus sama dengan apa yang dihidupkan oleh Yesus. Bagaimana kita menghidupkannya adalah ayat 2 sampai ayat 4 yang kita sudah bahas tadi. Nah, konsep Alkitab sehubungan dengan hubungan suami istri atau keluarga, bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri itu sebagai penolong yang sepadan. Ini adalah suatu elemen yang penting di dalam keluarga, dan maksud Tuhan agar supaya hubungan antara suami dan istri berfokus kepada Tuhan dan juga kepada satu dengan yang lain. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama dalam konteks pasangan kita. Mari kita melihat pasangan kita memiliki keunggulan. Nah, ini yang harus perlu ada di dalam pemikiran daripada setiap pasangan. Menganggap pasangan kita memiliki keunggulan, kelebihan, serta hal positif yang perlu dihargai dan dihormati. Namun, jangan lupa di salah satu sisi atau salah satu sisi dari kehidupan seseorang, kita perlu menyadari bahwa kita juga memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasan, serta hal negatif yang perlu diperbaiki. Apa rencana Tuhan bagi keluarga? Nancy Van Pelt di dalam Pernikahan yang Efektif halaman 165 mengatakan, rencana Allah yang semula untuk rumah tangga menurut Kitab Suci adalah suami dan istri hidup bersama dalam keharmonisan yang sempurna. Kita garis bawahi keharmonisan yang sempurna karena kita datang dari tangan Khalik Pencipta yang sempurna. Sebelum dosa masuk, Tuhan adalah pemimpin tertinggi rumah tangga. Di lingkungan mereka yang sempurna, baik Adam dan Hawa tunduk sepenuh hati kepada Tuhan sebagai bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Satu kutipan yang sangat menarik. Nah, yang saya mau tekankan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini yang penuh dengan tantangan dan berbagai kemelut yang menyerang siapa saja termasuk keluarga. Rahasia untuk membangun kesatuan rohani di dalam
rumah tangga. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengadakan kebaktian keluarga pagi dan petang. Yang rutin dan sekaligus adalah yang bermakna. Kita awali hidup keluarga kita dengan Tuhan, dan ketika kita akhiri pada sore hari ini sebelum kita beristirahat, kita juga menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian." Artinya dalam konteks ibadah keluarga yang ditekankan di gereja kita, organisasi menekankan tentang back to the altar. Kembali di mezbah keluarga. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, itu didasarkan mengapa dikumandangkan kepada keluarga-keluarga umat Tuhan, karena di akhir zaman ini keluarga-keluarga sangat disibukkan dengan usaha masing-masing. Berbagai aktivitas yang menyerap tenaga, energi, waktu, dan setiap kesempatan, sehingga waktu untuk Tuhan seringkali kita nomor duakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, sangat prihatin kita. Hasil survei gereja kita 2018, hanya 34% rumah tangga Advent yang terlibat dalam kebaktian pagi dan petang, saya garis bawahi, secara teratur dan yang bermakna. Mungkin lebih banyak daripada itu, tetapi yang melakukan secara rutin terus-menerus kebaktian keluarga pagi dan petang, yang teratur dan yang bermakna. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, Pena Ilham menulis bahwa tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan selain hasil praktis dari persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dia menulis di tempat yang lain bahwa tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan dengan tepat berkat dari ibadah yang sejati. Pengalaman penyembahan yang autentik tidak boleh terpisah-pisah atau terputus, terutama bagi keluarga umat Tuhan. Seperti leluhur kita pada masa yang lalu, pendahulu-pendahulu, mereka yang mengaku mengasihi Tuhan harus mendirikan mezbah bagi Tuhan dimanapun mereka mendirikan tenda. Biarlah ayah sebagai imam rumah tangga membaringkan korban pagi dan petang di atas mezbah Allah ibadah keluarga, sementara istri dan anak-anak melakukan atau menyatukan hati, pikiran, tubuh, jiwa mereka di dalam doa dan pujian. Kalimat berikutnya tolong perhatikan. Dalam rumah tangga seperti itu, yang melakukan ibadah pagi dan petang secara terus-menerus, rutin, dan yang bermakna, maka dikatakan Yesus akan senang tinggal. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua merindukan, mengharapkan agar supaya Yesus tinggal dengan kita. Yesus senang untuk tinggal di dalam rumah tangga. Kalau itu yang kita harapkan, mari kita secara rutin melakukan, mengundang kehadiran Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya, paling tidak untuk membuat suasana keluarga bersuka cita, berbahagia setiap hari, senang, bersekutu bersama, dan teristimewa di dalam hati kita. Kembali Nancy Van Pelt di dalam Pernikahan yang sangat efektif, halaman 189 mengatakan,
Yosua mengambil tanggung jawab untuk seluruh keluarganya. Dia mengumumkan kepada seluruh bangsa Israel dan untuk selamanya keputusannya yang pasti bahwa dia dan seluruh keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Dan dia tidak melimpahkan pekerjaan rohani kepada istrinya. Ini ditulis dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Aku dan seisi keluargaku, kami akan menyembah kepada Tuhan. Kalimat selanjutnya dari kutipan adalah tanggung jawab suami untuk memberikan keamanan rohani kepada anggota keluarganya. Suami dan istri saling membutuhkan secara emosi dan fisik, tetapi secara rohani kita saling membutuhkan tanpa tawar-menawar. Kalau setiap keluarga pribadi dekat satu dengan yang lain, dekat dengan Tuhan, maka pasti mereka akan dekat satu dengan yang lain. Yang kedua, berdoa bersama. Berdoa bersama. Ada satu kutipan, Step to Christ, halaman 70 berkata, serahkanlah dirimu kepada Tuhan di pagi hari. Jadikanlah ini sebagai pekerjaanmu yang pertama. Biarlah doamu, ambillah aku ya Tuhan sebagai milikmu seutuhnya. Aku meletakkan semua rencanaku di kakimu. Gunakan saya hari ini dalam pelayananmu. Tinggallah bersamaku dan biarlah semua pekerjaanku dilakukan di dalam namamu. Oh, luar biasa. Tentunya di balik itu ada berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita yang mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Baru kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Para ayah dan ibu sering mengangkat hati mereka kepada Tuhan dalam permohonan yang rendah hati untuk diri mereka sendiri, anak-anak mereka. Lalu biarlah ayah sebagai imam rumah tangga membaringkan korban pagi dan petang di atas mezbah Allah. Diulangi lagi. Penting untuk dilakukan. Saudara-saudaraku yang berbahagia di rumah. Tidak ada orang yang aman selama sehari. Saya ulangi. Tidak ada seseorang yang aman selama sehari atau 1 jam tanpa berdoa. Ada kalimat mengatakan doa bagaikan nafas hidup kita. Dia yang tidak melakukan apa-apa selain berdoa akan segera berhenti berdoa. Wah, luar biasa saudara. Jadi biasakan diri, karena 1 Tesalonika ayat 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tidak berkeputusan. Karena ketika kita enggan atau lalai di dalam berdoa, ada kutipan ini katakan, maka kita akan segera berhenti berdoa. Artinya bahwa kalau kita tidak berdoa, berarti kita mengandalkan diri kita sendiri. Walaupun kita jangan lupa bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, adalah kehendak Tuhan. Ada satu penelitian yang dibuat oleh Clifford. Mengatakan begini, pasangan yang berdoa bersama lebih bahagia daripada pasangan yang tidak melakukannya. Saya percaya kita sama-sama setuju dengan kalimat ini. Pasangan yang berdoa bersama lebih bahagia daripada pasangan yang tidak berdoa. Pasangan yang sering berdoa bersama lebih mungkin menilai pernikahan mereka sangat romantis dibandingkan mereka yang jarang berdoa. Saudara-saudaraku, yang ketiga, pergi ke tempat ibadah bersama. Walaupun survei mengatakan jarang kelihatan suami istri sama-sama di dalam ibadah. Kadangkala istri sudah ada, suami belum ada. Atau sebaliknya, orang tua sudah ada, anak-anak belum ada. Atau anak-anak sudah lebih dahulu, orang tua belum ada. Sering itu. Tetapi kembali, ada penelitian dari Les dan Leslie Parrott dengan judul Soulmates,
pasangan menghadiri gereja atau ibadah bersama meningkatkan kesempatan mereka untuk mempertahankan pernikahan. Saudara lihat ini. Manfaat dari ibadah bersama, fokus kepada Tuhan, meningkatkan atau mempertahankan pernikahan seumur hidup. Pasangan suami istri yang beribadah di gereja bersama merasa lebih baik tentang pernikahan mereka daripada mereka yang tidak beribadah bersama. Beribadah bersama secara otomatis menarik pasangan lebih dekat satu dengan yang lain. Selain ikatan fisik, ikatan rohani, terjadi yang mendorong kerendahan hati, berbagi kasih sayang dan keintiman, serta kebenaran rohani membantu pasangan mengatasi keinginan egois yang sudah dinasehatkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1-5 tadi. Nah, saudara-saudaraku, yang keempat, yang terakhir. Kita ulangi, berbakti, menyembah Tuhan, berdoa, ke gereja bersama, dan yang terakhir, terlibat di dalam pelayanan bersama. Karena kita umat Tuhan, diminta oleh Tuhan, tidak hanya kita datang ke gereja, duduk, diam, dengar, dan pulang, tetapi Tuhan mengharapkan kita untuk terlibat di dalam pelayanan. Layanan yang dilakukan oleh gereja, ataupun mungkin pelayanan secara keluarga atau secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Yesus, saya percaya dengan pertolongan Tuhan, bila mana kita melakukan 4 dimensi yang saya sudah bawakan ini, keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak, keluarga akan selalu berbahagia, selalu diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani fisik dan teristimewa secara rohani, untuk mempersiapkan satu umat untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya bawa dalam nama Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu pada saat ini ketika kami boleh mendengarkan satu pelajaran yang sangat bermanfaat bagi keluarga. Bagaimana kami harus mengadakan mezbah pagi dan petang. Kami berdoa bersama, kami beribadah bersama di gereja, dan kami terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Berkati ya Tuhan umat-umat Tuhan, saudara-saudara kami yang menyaksikan atau yang mendengarkan siaran ini. Biarlah keluarga-keluarga akan lebih hari lebih berbahagia, lebih hari lebih fokus kepadamu, dan berkat surgawi menjadi bahagian kami. Jadikan kami juga saluran berkat bagi pelayanan, bagi orang lain, di mana saja kami pergi dan berada. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.